Jadi setiap kelompok ma'iyah atau setiap orang ma'iyah bisa mentransformasi cairan ma'iyah itu ke dalam otaknya, akalnya, terus menemukan padatan-padatan sendiri, menemukan idiomatik, menemukan sistem nilai sendiri sesuai dengan lokalnya masing-masing. Nah kalau NM itu lokalnya tadi menemukan 5 terus ada rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Ya. Ihsan itu berarti adjektifnya tahsin. Gitu. Tahsin itu dandani. Bahkan berarti semuanya itu karena kan puncaknya Islam adalah kesolehan toh. Nah, soleh itu kan kita sudah mengelaborasi bertahun-tahun yang lalu. Soleh itu pokoknya secara gerambiangan yang masyarakat Islam disebut apik ngono ta pokoke. Nah, apik itu juga tidak salah, tetapi kan kudu ono sing spesifik gitu ya. Ayu ki kan kudu ono sing spesifik, apa irunge bangir, apa pipine melesung, apa gingsul sampai ya. Apa usune gingsul. Tak menemukan keindahan gingsul saya itu pernah pakai novel itu. Perempuan gingsul masih punya apa tuh ya? Jadi setiap aktivis ma'iyah, kelompok-kelompok atau individu, keluarga atau apapun itu harus menerjemahkan ma'iyah yang cair itu menjadi idiomnya sendiri seperti NM itu. Nah, soleh tadi, kembali ke soleh tadi kan diartikan baik. Nah, padahal baik itu kan kalau kita cari baik dalam bahasa itu kan khairun. Khair itu baik. Thayyib juga baik. Terus Hasan juga baik gitu kan. Terus birrun itu juga kata benda untuk kebaikan yang khusus gitu. Nah soleh itu apa? Kemarin di Padang Bulan kita rumuskan, saya mengusulkan, terus saya ajukan kepada Marja' Ma'iyah, yaitu anggota Majelis Umana Saudi Arabia, Cak Fuad, bahwa soleh itu artinya gampang nek Ma'iyah, segala sesuatu yang meningkatkan kebaikan dan memperbaiki keadaan. Jadi kue apa wae, kue bab panganan, apa bab RT-mu, apa bab seserawunganmu karo kancamu, apa bab dagangmu, bab apa wae sing sifate memperbaiki keadaan, itu namanya soleh. Amal soleh berarti. Maka amal soleh itu bisa macam-macam, bisa macam-macam. Caramu nyetir neng dalan itu juga kesolehan. Nek kok dandani menjadi lebih baik, menjadi menyelamatkan satu sama lain, berarti kesolehan. Jadi amal soleh itu selama ini kan dipahami rajin ibadah ngono tok to. Padahal ibadahmu, salatmu ki lak nggo Gusti Allah. Posomu nggo Gusti Allah. Karo nggo awakmu dhewe. Nek kesolehan itu adalah perbaikan dan kebaikan yang kamu lakukan untuk kemaslahatan bebarengan. Jadi nanti sampai ke 5 tadi kan gitu. Ngono ya. Ini harus menjadi rumusan yang nanti kita tagih kepada masing-masing kita kin dirarep diapake. Oke, maka saya pelan-pelan bertahap ya Pak Mus ya. Jadi Pak Mus tadi kan mengatakan kepada saya bahwa NM ini anak mbarepku, anak mbarepe Ma'iyah. Saya harus terus terang bahwa sebenarnya yang lebih mbarep kuwi anak sulung saya itu sebenarnya adalah Aremania. Jadi di Malang itu, di Malang Raya. Nek Malang itu kan kota madya. Nek Malang Raya itu Batu, termasuk Batu, termasuk Gondang Legi, termasuk macam-macam, pokoknya ada Malang Raya. Jadi semacam karsidenan gitu. Nah itu mereka punya 93 kelompok sholawat yang merupakan anak mbarepnya Ma'iyah. Nah kemarin di Malang ketika kita membuka rumah Ma'iyah Al-Manhal di Landung Sari, mereka datang dan kita akan melakukan sesuatu yang memperbaiki keadaan Ma'iyah bebarengan dengan yang Malang maupun yang Jombang di Padang Bulan. Nah nanti saya ceritakan yang Jombang melakukan apa, Malang melakukan apa, di sini kita akan melakukan apa malam hari ini, terus besok-besok kita teruskan. Jadi ya mbarep ini tapi dan ini jenisnya beda. Ini karena enami ke rada ilmuwan, rada ya gendo barang. Ini ya tetap rada ilmuwan, rada pinter, rada mikir. Punya terminologi, punya mindset. Ayo, gendo nang iso mikir plus mikir. Ya maksudnya iso mikir nang gendo. Iya. Ya. Kan kalau Sunan Kalijaga kan zaman lokal Jaya itu kan ya gendo tuh. Sunan Kalijaga itu tapi iso mikir ketemu Sunan Bonang
dapat pencerahan. Sunan Tanen dapat pencerahan. Gede-gede NM itu loh. Kan kayak Lokajaya itu kan kayak gendut tapi dapat pencerahan dari Sunan Bonang. NM itu kan lahirnya lahir intelektual, Iya. lahir solusi sejarah, Iya. bahwa orang Islam ngelumpuk, nggawe ormas, nggawe gerakan Nahdlatul Ulama, orang nggawe Muhammadiyah dan lain-lain. Kemudian ada ide untuk melakukan beberapa lita'arofu ya, persambungan jadi NM itu. Gitu. Demikian juga yang di Malang, yang di Jombang dan seterusnya. Masing-masing punya medan, level dan spesifikasinya Semangat sendiri-sendiri. NM ada ya. Nek CNM kan ora kaya wong Jawa Timur apa meneh Malang. Iya. Malang kan selawatan semono kae di 93 titik di seluruh kota Madya apa Malang Raya gitu ya. Kalau di Jogja kan agak tidak mungkin karena Jogja kan dokumenter kabeh kae. Ayo. Itu gaya. Nek wong pinter kok selawatan, pekok po? Selawatannya mesti wong desa karo wong bodho-bodho kae ta ngono kan. Ada etos seperti itu gitu. Tapi kita nggak persoalkan itu. Sekarang kalau di Malang kemarin itu setelah ada peresmian dan pengajian Ma'iyahan untuk rumah Ma'iyah Al-Manhal itu, kemudian ada workshop di antara mereka. Lita'arofu mereka itu dengan mencapai satu tingkat gini. Jadi setiap kelompok itu mengidentifikasi, saling mengidentifikasi. Kowe duwe keahlian apa, kowe duwe fadilah apa, kowe penggawean apa, kowe wis duwe penggawean apa durung, kowe di bidang apa, terus nanti begitu dielaborasi bareng-bareng kan ketemu, nek ngono kowe iso ngewangi aku, nek ngono aku iso dadi pegawaimu, nek ngono kita bisa kerja sama. Jadi mereka sudah sampai kepada tingkat untuk bekerja ta'arufu dalam bidang ekonomi, sosial ekonomi. Ada tangawun ya, tangawun ya. Ta'awun, saling menolong gitu ya. Nah kalau di Jombang kemarin kita workshopnya itu pada eksplorasi. Gampang nek Jombang kan carane ngene. Nek nandur jagung woh apa? Jagung. Woh jagung, nandur pari woh, nandur pelem woh, nandur parpol woh, kekuasaan toh. Gitu. Nek nandur Ma'iyah woh apa? Itu pertanyaan sangat simpel. Kemudian jamaah pada maju bikin kelompok-kelompok dan juga menjadi PR mereka ke rumah. Nek kowe nandur Ma'iyah selama iki, kowe ke tahun piro kae Pak Masko nganti ke tahun 2001 ya. Jur kowe nandur apa? Wohe apa? Nanti nek kowe wis kira-kira iso menggagas kira-kira wohe iki apa? Pertama dalam skalanya dulu. Wah secara pribadi apa, wah kekeluargaanmu apa, wah masyarakatmu apa, wah negaramu apa, wah globalmu apa, itu ya. Kemudian setelah mencoba mengidentifikasi kira-kira wah apa gitu ya. Jadi kalau NM kan sampai ke tingkat adiluhung, serawung, adiluhung tadi malam gitu ya. Itu kan apa zatnya wah itu, buah itu nah nanti wohnya itu kemudian harus kita pertanyakan kapan le woh, kapan woh. Soalnya Ma'iyah ket biyen yang ngene iki ora woh-woh ya sing ngene iki. Gitu kan. Makanya saya juga harus ada wohnya apa ketok. Ya makanya jenis wohe ketok pora, kasat ketok pora kan gitu kan. Makanya itu kita identifikasi. Kemarin di Ladang Bulan itu mereka pada maju untuk mengungkapkan woh Ma'iyah dalam hidup mereka masing-masing gitu ya, termasuk woh sosial, woh budaya, woh akhlak, woh macam-macam itu ya. Ya jadi kalau dalam skala ilmu NM yang bisa jawab seharusnya nek miturut substansi keilmuan dan pengetahuannya Ma'iyah itu jane isoran dandani dunya, ora ming dandani negara. Ma'iyah iso duwe ide dhewe nek gawe TK iki apike piye, nek gawe SD, SMP, SMA apike piye, Universitas Ma'iyah iki kurikulumnya piye, budaya pembelajarannya piye, kan ada mestinya gitu. Bahkan kalau demokrasi dengan aspirasi Ma'iyah itu mungkin tidak sama persis dengan demokrasi material seperti yang sekarang ini kita lakukan gitu ya. Mungkin ada hikmah baru dalam demokratisasi yang dipendem, yang di set up secara Ma'iyah. Juga Ma'iyah dan Islam itu kan selama ini kan menjadi persoalan yang tidak dipahami oleh orang Islam dan oleh orang Ma'iyah sendiri. Aku saiki takon.
kowe handphonemu cekel. Handphone. Kamerane di ora di flash ora. Kowe nang kamera ya. Terus kowe kameramu diarahkan ke Pak Mustafa. Tentu saja saya tidak punya maksud agar kue moto Mustafa memang rusak handphonemu. Maksud saya gini, Rencane. aku takon ini, Islam ki Pak Mustafa ini apa handphonemu, apa kameramu? Aku takon. Selama ini umat Islam itu nganggepnya, misalnya UIN, ono fakultas syariah, Suluddin, dakwah, pemenang adab, tarbiyah dan seterusnya. Itu Islam dipotret apa sing dinggo motret? Iki sederhana ta carane ndelok to. Dadi nek kowe motret Pak Mustafa, Islam iki Mustafane apa kameramu? Nah, berarti pemahamanmu seperti mainstream. Jadi fakultas syariat memahami syariat Islam toh, terus fakultas adab memahami adab Islam, Suluddin Islam. Di Ma'iyah kan terbalik. Islam itu bukan yang kamu potret, Islam itu adalah alatmu untuk mempotret dan memahami kehidupan. Islam ki kameramu kui, cara berpikirmu kui, gitu loh. Islam itu adalah cara kata kerja berarti. Iya, jadi Lamanya Islaman. ya nek cara bahasa Indonesia iki subjek objek predikat kui kualik gitu. Kalau di Ma'iyah itu Islam itu bukan yang kamu potret. Jadi tidak ada kamu mempelajari ilmu Islam, ora, mempelajari secara Islam. Meskipun resikonya kepeksa kowe tetap nyinauni Islam, motret Islam, tetapi jangan belajar Islam secara akademis seperti di UIN atau universitas yang lain. Kalau kamu ingin mendapatkan kamera Islam di dalam hidupmu, dekat dengan Al-Quran, sering ngaji, sholatnya rajin, apik karo wong, nanti Islam akan tumbuh menjadi kamera kehidupanmu. Bukan sekolah di UIN, itu sekolah kue motret Islam ya, ngerti betanya ya. Jadi Islam itu bukan objek yang kamu potret, Islam adalah kamera yang kamu pakai untuk memotret, cerita ya. Itu kan merubah paradigma pendidikan, merubah paradigma budaya Islam, bahkan mungkin pemahaman mengenai syariat Islam. Saiki syariat Islam ki piye pemahamannya? Coba sing disebut syariat Islam apa? Selama ini sing dikenal umum, sing jarene ustaz-ustaz Rukun Islam. Kalau syariat itu yang diviralkan itu adalah sebuah rutinitas dan ritualitas yang bernuansa Arabi. Itu yang Arab. Jadi kalau sedikit-sedikit sudah kelihatan Arab itu sudah ya itu kan mengketoke Arab ya. Tapi kan orang substansial. Nah substansinya apa syariat Islam? Lebih kepada cara mereka untuk menjalankan ritual menurut Islam. Asik, iki NM ya orang ngerti Islam tenan gitu. Syariat Islam itu kalau dalam pemahaman umum adalah tata cara kehidupan menurut yang diajarkan secara mahdhuh oleh Rasulullah, kan gitu kan ya. Bahwa ketoke Arab apa itu kan pilihan Gusti Allah, sing milih bahasa Arab Gusti Allah. Mulane kowe ra iso bahasa Arab ki karo Gusti Allah ki ngersula kae. Mesti dituthuk kowe asu bajingan kowe. Allah itu ngajak kita berkomunikasi pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, terus Allah mendengar itu, dan itu kan pilihannya Allah. Sing ngongkon bahasa Arab Gusti Allah, sing milih bahasa Arab. Kowe iki tresno karo Allah ora kok kowe ora sinau cara Arab. Ya ora sinau koyo pinter-pinter terang orang. Pokoke kowe setiap ketemu kata Arab, karena itu Allah yang milih ya. Kowe kudu punya rasa cinta kepada kata Allahu Akbar, kepada kata Bismillahirrahmanirrahim. Nomor siji, kowe tresno sik karo kata-kata itu. Makanya tadi Mas Maya kan subhanallah walhamdulillah, itu kowe tresno sik. Nomor satu cinta dulu. Nek ilmu ora didasari dengan cintaku ora subur, ora cukup. Nah, syariat Islam itu selama ini kan rukun Islam toh syariat Islam ki. Nah, dipadake to rukun Islam sama syariat Islam. Lho nek rukun Islam itu kan syahadat, salat, poso, zakat, haji gitu. Lho nek syariat Islam itu coba contohnya syariat Islam apa menurut NM? Ngaku anak barep.
contoh syariat Islam. Ngapunten Mbak Mas Haji, tamu dari NM. Kalau NM ini teman-teman jadi biarkan. Kalau syariat Islam, kalau yang umum setahu saya gini, misalnya jam waya sholat, mangkat sholat itu syariat. Tidak ada toleransi di misalnya saya sedang lagi neng sawah itu ada sekolah musola, tidak ada toleransi. Jam budal Kuwi rukun Islam. Itu syariat Islam. ya, makanya ini sepengetahuan saya. Makanya yang di luar-luar kan gitu memahaminya toh. Nggih, memahami Syariat Islam itu nek jumuan, nek jumuah-jumuah. Nggih, ngoten niku. Nek gitu. Ya ngono toh. Nek nikah nang KUA, gitu kan ngono kita nek mangan bismillah. Nggih. Terus ya itu memang syariat Islam. Tapi itu mah semi mahdoh ya. Syariat Islam ini banyu kok godok umum di syariat Islam. Gitu lah. Jagung kok tandur cukul, wah jagung itu syariat Islam. Syariat Islam yang syariatnya siapa? Syariat Allah. Itu syariat Allah. Kalau syariat yang dipahami selama ini kan ibadah mahdoh atau rukun Islam, bukan syariat Islam. Syariat Islam ki Sempit, sangat sempit ya. kowe ngetengi cah wedok dadi anak, kuwi syariat Islam. Jadi jangan dipersempit. Ya, jadi teman sekalian, jadi mulanya kan pertanyaannya di padang bulan kan kue nandur jagung, wah jagung nandur maknya, wah opo. Gitu kan. Dari hulu hilir belajar seperti itu kita menjadi tahu negara iki rusake sebab apa, menungso rusake sebab apa. Apa yang paling menjadi perhatian utama manusia sekarang dan apa yang seharusnya diperhatikan tapi tidak diperhatikan, kita jadi punya daftar dan skala prioritas atau identifikasi bermacam-macam hal. Di Ma'iyah itu menyeluruh semuanya itu. Kalau dihitung secara ilmu dan pemetaan pengetahuannya, yon dunya iki sak dunya iki membutuhkan Ma'iyah. Ning aku ora nafsu untuk menduniakan Ma'iyah. Saya tidak GR untuk mengatakan bahwa Ma'iyah itu dibutuhkan umat manusia di seluruh dunia, tidak hanya oleh bangsa Indonesia, tidak hanya oleh masyarakat Islam. Tapi saya juga tidak akan mengejar itu, tidak akan menagih Allah, tidak akan memohon kepada Allah juga. Terus pokoknya tak lakoni apa sing iso tak lakoni, terus aku njaluk kowe tak ngelakoni apa sing iso lakoni. Maka saya mulai tanggal 10 Dzulhijjah kemarin bertepatan dengan 10 Juli ya. Sing kowe salat model Muhammadiyah terus sing 10 kuwi. Pemerintah 11 to. Jane ora apa-apa, 10 pemerintah ki 11. 11 Muhammadiyah ki 10 kan gitu. Maya gampang kok. Ayo. Bulannya siji iki. Bulannya kan siji kan. Nah iya, bulan siji. Tanggalnya sak loro iki piye kan? Iya. Jadi tanggal 11 Muhammadiyah ki tanggal 10, nek tanggal 10 pemerintah ki tanggal 11 ngono wae. Gampang banget kok. Di Ma'iyah gitu itu di ta'arofu, di li ta'arofu. Gampang banget rasa kerengan ngono kok kerengan. Wong kaya urusan ini kan juga bukan ru'yah atau hisab. Nek hisab kan wis nganti tahun piro wae kan bisa dihisab to. Kuwi tur hisabe nek pas arep Ramadan tok arep riyo tok. Bar kuwi ora diitung teruse piye. Nak dino kudune ya. Kudune kan bendino. Iya. Lah maghrib lho. Tur ya saya adzan. Iya. Ndak tur. Dadi munggah masjid kene wis ketok Allahu Akbar, Allahu Akbar, kudune ya, kudune setiap hari. Iya. Iya. Ru'yah setiap hari. Ru'yah yaumiyah berarti. Ru'yah yaumiyah. Tanggalane buang kabeh. Tetap harus ru'yah tiap hari. Benar toh? Iya. Tapi ora apa, makanya itu masalahnya bukan ru'yah atau hisab. Iya. Masalahnya itu kapitalisasi syariat. Nah, Betul enggak? Oke. Ngono ya. Oke, saya teruskan. Nah, kemarin nanti kita harus workshop, kita harus menggali Anda semua. Kan mulai 10 Dzulhijjah atau 10 Juli kemarin itu kan saya membuat batasan-batasan pada diri saya. Jadi hal-hal yang mengenai diri saya apa tidak, atiku piye, keadaanku piye, sekeluargaku barang piye. Kemudian yang kedua, soal-soal negara, pemerintah dan rakyat Indonesia. Itu tidak akan pernah saya omongkan kecuali kepada Allah dalam doa-doa saya dan komunikasi saya. Ning ora tak omong karo sapa-sapa, kejaba hanya menjadi sertaan dari suatu konteks yang lain. Tapi dia bukan substansinya dan bukan sumber atau pusat dari tematiknya. Jadi hal-hal yang mengenai, jadi aku lagi sehat ora menurut kowe,
deloken dhewe sawangan dhewe jajalan dhewe saduken tiba ora gitu loh. Ya. Aku rasa juga karo kowe. Karena selama saya 69 tahun hidup itu saya sudah tidak bisa menanggung beratnya beban bias dengan manusia. Manusia yang anane salah paham bae. Bully kok. Gimana? Babene bully, membuli. Iya, nek aku ini saya sakit gini loh, di Malang saya nangis. Kowe iki anakku mbarep arek-arek gondong legi eling kon ya zaman ninja-ninja ono ndas-ndas diencepno di pager-pager terus aku rono dan akhirnya aman gitu ya. Sampai nangis aku, terus saya disebut cengeng. Gitu ya. Begitu aku gagah, ayo, wani apa kowe, ayo, juru sopo ayo. Mungkin aku ngomong ngono menunjukkan sehat saya dalam rangka bersyukur, aku disebut sombong. Angel tuh karo menungso iki. Makanya hal-hal seperti itu hanya saya komunikasikan dengan Allah. Tidak akan saya omongkan dengan siapapun kecuali dia dibutuhkan untuk sertaan referensi saja. Nah, yang yang menjadi perhatian utama saya adalah konco-konco makiyah anak putu ki arep piye. Nang makiyah ki arep piye. Itu fokus saya. Makanya malam ini kan juga kita ngejar yang Malang maupun yang Jombang supaya kita juga melakukan hal yang sama. Kan gini Rek, selama ini kan sepeninggal Pak Muzamil, sepeninggal Syekh Nur Samad, itu kan kita kehilangan marja-marja. Sementara kan meskipun kita ini sudah mengalami forum yang sangat egaliter, merdeka dan tidak tergantung kiai, tapi kan tetap ada ketergantungan. Tetap saja kita belum bisa menghilangkan piramida feodalisme sosial kita itu. Jadi mulanya bulan kemarin kan saya tanya sama Anda, gue ya tetap kudu siap-siap nek aku ora ono piye. Isi tetep terus ngene iki ora ono aku. Jadi gue sore-sore ini dalam rangka kangen karo aku. Itu harus kita siapkan karena tidak mungkin saya Gusti Allah ki ya aturannya mengenai usia manusia itu juga nggak bisa kita teliti. Nek gue sing dikon gawe regulasi misalnya manusia yang hidupnya usianya panjang itu misalnya yang kita pilih yang manfaatnya besar, khairun nasi anwa umrinas misalnya, yang ibadahnya bagus gitu ya. Ini kan prakteknya ora toh? Ono wong geragas, dolim, kafir, sugih, umur nganti tua, orang duwe isin, keluargane sakinah, muter aku. Sementara ono tonggone iki ustad apik karo tonggo apik ngimami nek karo khutbah nek Jumat sak piturute wis pokoke wae apik srawunge ya apik umure ora dawa keluargane melarat ngono kae. Jadi kalau kita serabutan berpikirnya kan kita marah sama Allah. Piye to Gusti Allah iki? Wong apik kaya pemanaan itu. Iya. Makanya pemanaan itu tidak akan pernah berhenti. Makanya ojo. Saya ingin coba. Misalnya degradasi usia Nabi Adam 950 tahun, Nabi Nuh 1050 tahun, Idris 640 tahun. Nuh sekitar 260 berapa gitu. Terus nanti Ibrahim 165. Terus Nabi Yahya gitu 30 tahun. Yesus Isa alaihissalam itu 33 tahun. Nabi Muhammad itu manusia terbaik dalam sepanjang sejarah umat manusia ming 30 tahun. Jadi aku itu dibadeni 6 tahun. Bonus ya. Sebagai bonus. Jadi kan aturannya raja toh. Aturan itu kan hak prerogatifnya mutlak, haknya Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Kita manut aja. Tapi kan kita tidak punya pedoman. Jadi urip yang ning arisan toh. Garing ngenteni sing entuk arisan sesuk sapa dina iki mau jemek ya toh. Malaikat gitu. Sesuk sapa, sok mben sapa kuwi garing ngenteni arisan. Nek disebut antri ra cocok wong nek antri kan urut. Iki ora cocok urutane ya arisan berarti. Sapa sing jadi nek malaikat teko ngocok kae njabut siji ya. Dan itu semua adalah haknya Allah dan Allah itu tidak bisa disalahkan karena itu.
Lha sak karepku aku sing gawe, aku sing duwe, aku sing ngekeki mangan, aku sing ngatur kabeh. Nek kowe ora setuju karo ketentuanku jare Allah, kowe golek Gusti Allah liya. Nek iso. Utawa nek orang golek saya ya kowe lunga saka bumiku. Modar lah kowe, melayu nang ndi kowe. Tuh. Gitu kan. Jadi Anda akan berjumpa dengan hak prerogatif Allah, maka ilmu yang paling mendasar dan paling puncak dalam Islam adalah kepasrahan kepada Allah. Kowe manut wae. Ridho ya. Ridho kepada Allah, pasrah kepada Allah, menyerah kepada Allah, bahkan melumah. Saiki uripku iki melumah. Dadi nek karo menungsa iki aku ora berharap apa-apa. Menungsa itu dalam arti satuan kecil pun organisasi atau nasional atau global, saya tidak berharap apa-apa. Aku melumah. Terserah Gusti Allah harap ngongkon piye, aku harus diapake, ditakdirkan apa. Dan itu harus siap. Enak tak tompo dengan ikhlas, ora enak ya tak tompo dengan ikhlas, ora masalah. Pokoknya aku melumah nang Gusti Allah. Anu hebatnya Bang Lumah iki iso ndelok langit. Ya. Ini ora iso, niku ora iso. Betul aku. Aneng ketutupan bocah-bocah kuwi. Iya. Melumah kuwi mengkurep dhuwure ya. Zaman kemah aku sering kali ning padang rumput iki nggak kemah wah iso ndelok Ini langit. penghayatan Mbah Mustafa. Melumah ki ndelok langit berarti biasanya bojone ning dhuwur iki. Aku empiris. Ketika melakukan syariat Islam itu. Ada satu yang empiris. Ya. Terus syariat sebenarnya kan artinya awalnya juga dia ini jalan tuh, jalan sing jebar banget tuh. Syariat ini jalan. Iya. Jebar banget. Iya. Atau semua idiomatik di dalam yang Anda jalankan dalam Islam itu semua disebut jalan. Syariat itu dari kata syari'un. Syari'un itu jalan raya. Ombo. Torik itu jalanan khusus. Iya. Jalan tol misalnya itu torikoh. Gitu ya. Torikoh. Terus ada lagi apa? Sirot. Sirotol mustaqim itu jalan dalam arti universal. Dalam sampai ke akhirat kan gitu. Itu sirot. Apa meneh? Hah? Sabil itu jalan yang berada dalam gagasan dan ideologi atau niatmu kan gitu. Itu sabil. Nah, jadi semua itu jalan. Maka seluruh kesadaran dan ilmu mengenai Islam itu hendaknya di set up dengan kesadaran mengenai perjalanan. Berproses terus ya. Iya, berproses terus. Makanya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah terus anu sing apal? Wala tansa nasibaka minad dunya, bukan fit dunya. Selama ini kita pahami sebagai fit dunya. Dalam perjalananmu untuk mencari apa yang aku sediakan di akhirat nanti, kata Allah, jangan lupa, kalau di tafsir-tafsir itu jangan lupa bagianmu di dunia. Golek jatah wae. Iya. Uripe iki, uteke iki. Padahal kalimatnya adalah wala tansa nasibaka minad dunya, bukan fit dunya. Kalau min harus ilah, betul enggak? Iya. Nek seko iki kudu marang atau nyang ngendi gitu kan. Kalau di itu statis diem kan? Itu sama dengan sakinah itu loh, litaskunu fiha litaskunu ilaiha. Selama ini diartikan fiha. Makanya selamat menjalankan hidup baru, semoga sakinah mawaddah warahmah kan ngono to. Kuwi tak eleke bola-bali ya ora sing gelem peduli. Soalnya menungso aku ora kaget, nek menungso iki diomongi apa wis tetep ora gatel. Ora duwe isin, ora duwe wis dublek, ora ngerti dublek, picek ora ngerti jadi. Sakinah mawaddah warahmah kuwi kualik le. Yang Allah kasih pertama itu kepada hamba-hambanya, kepada makhluk namanya rahmah. Ya saka udan, tanah subur, hawa, semua rahmat. Kowe iso ngising, kowe iso nguyuh, iso ngentut. Itu penting tuh. Iya. Nek ora iso ngentut modar kowe. Iya. Jadi itu rahmat Allah. Itu rahmat yang sangat universal ya. Terus Anda dikasih rahmat yang sifatnya spesifik. Gender. Kalau Anda laki-laki mencintai seorang wanita, Anda wanita mencintai seorang laki-laki, atau bapak mencintai anak, anak mencintai bapak, ibu mencintai anak, dan sebaliknya.
Itu namanya mawaddah, cinta yang spesifik, cinta yang khusus. Gitu ya. Kamu kawin itu kan karena kamu sudah diberi rahmat sejak semula, iso urip, iso gede ya, iso lancar, iso sehat. Terus gue dikei katresnan ning jero atimu jenenge mawaddah, kuwi akhire kowe rabi karo bocah kuwi ngono to. Jadi urutan iki rahmat, mawaddah, sakinah. Bukan sakinah, mawaddah, warahmah. Ane menungso saiki wong urip pancen wis kualik dadi kon dikandani kualik ya ora tetep ora ngerti dan tetep ora gelem peduli gitu loh. Apalagi Indonesia ini. Mulane aku ora arep ngomong Indonesia. Itu saya hanya ngomong tentang Indonesia, apalagi tentang pemerintah, apalagi tentang presiden, hanya kepada Allah. Aku tidak akan bicara kepadamu atau kepada siapapun saja. Hanya kepada Allah aku bicara soal itu. Nah, karena kamu sejak kecil, sejak lahir itu diberi rahmat oleh Allah, kemudian begitu kamu dewasa, kamu dikasih mawaddah, terus kamu ngambil keputusan untuk nikah. Kewajibanmu setelah kamu dapat rahmat dan mawaddah, kewajibanmu adalah membangun sakinah. Sakinah itu dinamis, karena ayatnya litas kunu ilah, bukan litas kunu fi. Kalau litas kunu itu menancapkan tiang, itu litas kunu cagak fi. Nek ilah itu jadi wong lanang wedok bebojon iki sok sakinah seorang gitu. Berkerengan kayak barisak terus mas sakinah yo gitu. Karena sakinah itu dinamis. Kalau rahmat itu pasti, mawaddah itu kepastian yang khusus gitu. Kalau sakinah itu kerjasama Allah dengan kamu sendiri, kamu mengusahakan apa tidak untuk sakinah, untuk manggon. Sakinah itu artinya manggon secara dinamis. Jadi gue berkendaraan kan manggon toh, manggon ning perapatan ning kene. Pas ning dalan kono ono kendaraan liyane gue ning kene, gue harus bisa menempatkan diri, itu namanya litas kunu atau sakinah itu. Oke, kita sekarang teruskan menuju workshop tadi ya. Nah, batasan saya itu saya lakukan supaya saya tidak cengeng terhadap diri saya juga gitu. Terus ben wae aku is padha karo kowe, padha karo sapa-sapa wae makhluk Allah kabeh. Pokoke menggari mlumah nang Allah, aku dibawake umur alhamdulillah. Nek ora dibawake ya Allah Maha Tahu lah gitu ya, monggo-monggo aja. Tapi pokoknya kita harus siap loh, harus siap. Dan saya selalu minta maaf kepada Anda semua, kepada siapapun saja, karena saya juga sedang disuruh Allah untuk membersihkan dosa-dosa saya di masa lalu gitu ya. Aku yang duwe dosa kaya kowe. Nek Mustafa sithik dosane. Rawan itu ora payu barang. Berarti kepeksa ya. Ngapa iki kepeksa? Kondisional kali ini. Oke, jadi kemudian gini teman-teman sekalian, malam ini kan selama ini kan karena nggak ada Pak Muzamil, nggak ada Pak Nur Somad, kan terus saya berpikir ada istilah dalam politik namanya triumvirat, ada juga quadrumvirat. Jadi triumvirat itu kalau ada presiden meninggal mendadak, itu pemerintahan daruratnya itu dipegang 3 menteri, 1 menteri pertahanan, 2 menteri dalam negeri, dan menteri luar negeri. Karena kita bukan negara, papat ya rapopo. Tapi pokoknya harus ada pembagian tugas. Misalnya Aji karo sopo bagi tugas siji sing bagian menteri pertahanan. Pertahanan itu menurut saya kalau pertahanan dalam maknanya itu ya selalu bertugas untuk menjaga hubungan sama Allah dengan sholawatan, dengan Rasulullah dengan sholawatan dan seterusnya. Pokoknya menjaga yang sifatnya rohaniyah dan dan makomat kita di dalam kehidupan ini di depan Allah. Jangan ada menit kamu lewati tanpa ingat Allah, tanpa melibatkan Allah. Jangan melihat apapun saja tanpa menemukan Allah padanya. Ngerti ya? Ya tenang, ya mainan kulub pasti. Nanti ada ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Niscaya dengan mengingat Allah maka hatimu menjadi tenang. Terus kue ingat Allah, terus bar kue ke ngopo-ngopo, bar wiritan terus ngopo-ngopo ora tenang meneh ngono. Terus kue mangkel jare ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kok jebul aku ora tenang dulu. Allah ki ngomong nek kue
kelingan aku kue tenang. Begitu kue wis liwat kue ya kue ra tenang meneh. Jadi pokoknya apa aja yang kamu lakukan, yang kamu alami, sedih, seneng, stres, terpuruk atau apapun saja itu, jawabannya sederhana. Langsung sebut nama Allah dan masukkan, tanamkan eksistensi Allah di dalam kesadaran dan cintamu. Terus jadi rasa nganggo pikiran dawa-dawa gitu ya. Langsung hasbunallah ento, ya Allah tok ya ento, ya Rahman ya Rahim ento, ya Allahu ya Manan ya Rahim ento, atau pilih wiritan-wiritan yang universal, yang merangkum semuanya. Karena nanti kalau kamu mengintelektuali wirid-wirid itu, teks-teks wirid itu kamu bingung sendiri karena kamu nanti menuduh Tuhan. Saya kira kan gini Mas, sekarang kan orang baik belum tentu mendapatkan kemaslahatan, betul enggak? Orang buruk belum tentu celaka atau sekarang. Nah, nanti kalau kamu tidak berpikir luas, kamu nanti menyalahkan Tuhan. Mana buktinya? Wong becik ya ora ketitik, maiyah iki becik kaya ngene ora ketitik kok. Tidak diverifikasi itu ora ono wong nyumbang maiyah. Apa meneh gendo-gendo kira-kira kita. Saya kalau bilang sama pengusaha Jakarta ini Gontor mau bikin pesantren yang baru di Padang misalnya gitu, dia langsung kasih 3 miliar, 4 miliar mungkin. Nek maiyah 1 juta yang artinya itu juga bukan karena salah Allah, karena maiyah itu memang belum pernah ada. Mulanya pertanyaan di Jombang adalah nek kue nandur jagung, woh jagung, nek nandur maiyah woh apa? Nek nandur parpol kan untuk kekuasaan, woh kekuasaan gitu ya. Nandur perusahaan, woh badi dan kekayaan gitu ya. Nek kue nandur maiyah woh apa? Nah itu harus kita cari. Kita jangan kehilangan kebahagiaan dan iman. Jadi dalam keadaan apapun saja Anda harus langsung kembali ke Allah. Tinggal dicari. Terus gari-gari kayak golek Allah ya Rabb kok sebut dalam posisi yang bagaimana, atau pokoknya golek apa? Ya Rahman ya Rahim tok ya iso, nganggo wirid padang bulan ya iso, nganggo Nabi Yunus ya iso, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min ya iso gitu. Atau innallaha ala kulli syai'in qadir ya iso, kabeh dengan kesiapan bahwa kamu tidak hanya mau yang enak tok dari Allah. Karena Allah mengatakan ini Rano Muzamil lagi diperintahin Muzamil ayat ini gitu kan. Rano Muzamil lagi. Jangan kamu sangka. Iya. Terus di dalam ketika Allah menginformasikan mengenai kullu nafsin dha'iqatul maut, itu ada di 3 surat, ada di Ali Imran, Al-Ankabut sama satu lagi itu. Itu terusannya adalah Allah menyatakan bahwa aku jadikan kebaikan maupun keburukan menjadi cobaan bagi manusia. Jadi kebaikan juga cobaan. Kue sembahyang nganti poso kue ya, poso Senin Selasa Kamis Rebus. Kue ya ora entuk apa-apa. Cobaan. Cobaan. Ya. Jadi kue nggawe warung wiritan malah bangkrut, iso wae. Aja njero kue nyala Gusti Allah piye to karepmu? Jare kon wiritan, nek wiritan ngene-ngene. Jadi kan kita bisa terjebak langsung menyalahkan Allah. Kita itu tidak mengerti enak ndak enak yang sejati itu bagaimana. Kita tuh ngerti ini enak sekilas, tapi tidak sejati gitu. Makanya kalau kita ngomong mengenai semesta paralel, alam paralel itu ya, apa multiverse ya, tahu macam ya bro, multiverse itu kan pemahaman seluruh ilmuwan di dunia tentang multiverse itu kan hanya ruang, tapi tidak waktu. Jadi bahwa alam semesta itu tidak hanya ini dok, ada banyak alam. Jadi jumlahnya tidak terbatas dan terus berkembang menurut mereka gitu ya, menurut asumsi mereka. Jadi ada multiverse. Bahasa Arabnya multiverse apa? Itu ajaran Islam sejak kita kecil sudah menyebut multiverse, alam paralel. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tidak menyebut Rabbil alam, tapi Rabbil alamin. Jadi alam itu tidak terbatas jumlahnya menurut teksnya Allah sendiri. Dan tapi orang Islam tidak ada yang ingat satu pun bahwa Rabbil alamin itu kan multiverse. Tidak ada yang ingat. Ya ora apa-apa. Ya sebab aku ya ora nyalahke menungso kok. Menungso wis mesti ngono kuwi. Ora kaget aku.
Makanya jangan terlalu mengandalkan manusia. Kue nang menungso ki ojo nagih apa-apa, ojo berharap apa, kue berbuat baik wae. Ngekeki wae kue. Kue sedekah terus. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu aja. Jadi sama manusia ojo ngenteni kue nggawe apik ning kampung pengen dilempak lurah rasa ngenteni. Kowe nggawe apik terus wae. Makanya manusia itu nomor satu perjuangannya adalah ketangguhan terhadap waktu. Wiritan ketangguhan terhadap waktu. Karena yang pasti di dalam Dha'iqatul Maut tadi Allah menyatakan bahwa niscaya aku pasti kasih balasan kepada setiap kebaikanmu nanti di yaumil qiyamah. Jadi yang pasti dibalas tunai itu yaumil qiyamah. Saya kue Pak Maskun wis kita 2001 ya. Kita Kiai Kanjeng itu kita tahun 92 ya, 93 94 ya, paling gitu ya. Itu wis gawe jajal gaya apik semono suwene Padang Bulan 30 tahun. Coba saya wis piro selawit. Meh selawit tahun ya. Dan maya-maya yang lain Jakarta, Semarang, Surabaya juga sudah likuran tahun. Dadi apa? Wah apa? Apa biyen Mbah Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU tahu makiyahan nganti jam 3 esuk kaya kowe keliling ning dindi nanti tekan gunung-gunung tekan alas tentang pinggir pantai nganti udan-udan tak juni toh ora meng ning itian kuwi ning Pak Muzamil dindi udan aku mudhun dadi aku ora tau ngersula karo udan dan tidak pernah kita makiyahan terus berhenti tidak pernah hujan terus berhenti makiyahan tidak pernah lang maknya begitu hujan terus kita teruskan detik itu juga kita teruskan cuman berbeda tarikatnya tinggal di switch sedikit lah dalang kudu ora kurang lakon gitu dan faktanya adalah kalau misalnya di Gondang Legi itu sampai 1:30 malam itu soundnya mati hidup dan sangat minimal tapi tidak pernah berhenti sedetik pun dan itu lebih bagus lebih khusus karena apa? Karena kalau ada sound gue menjaga gitu kowe ngene ya krungu ning nek ora ana son kan kowe ngene iki ngrungokke dadi hasilnya apik ndi krungu apa ngrungokke kan Allah mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ya istami'u itu ngrungokke nek isma'u itu krungu nah alhamdulillah jamaah ma'iyah ini sudah terlatih ono son ora ono son tetap istami'u fastami'u tetap ngrungokke dengan tenang bahkan drama melungsungi 3,5 jam di Padang Bulan itu tidak seorang pun yang bergeming dan tidak ada yang berbisik apa ngobrol dewe 3,5 jam mereka 15.000 orang nonton dengan seksama padahal tidak langsung di depan panggung tapi di depan layar-layar di jalan-jalan itu jadi jamaah ma'iyah itu menurut saya woe ku wis cetha nek aku meskipun kemudian apa manfaatnya untuk Indonesia, apa manfaatnya untuk dunia, apa manfaatnya untuk masyarakat, kita belum bisa merumuskan. Mungkin gue golek metodologi nih. Misalnya gini, aku saiki ngene, gue saplok melu makian, atimu luwih mutmainah apa ora? Upamane, gue merasa luwih rada pinter ora? Dibanding biyen. Rada lumayan ya. Kue luweh akrab ora? Luweh seduluran ora? Kan gitu. Jadi itu kita rumuskan bersama. Kualitatif. Sekarang kalau kita pakai terminologi itu misalnya NU itu berdiri 1926, Muhammadiyah 1912. Sejak Muhammadiyah berdiri sampai sekarang itu umat Muhammadiyah tambah pinter apa ora? Aku takon. Saya pinter pora? Itu pertanyaannya. Saya tidak mengatakan tidak makin pinter, tapi saya hanya menawarkan terminologi luwih pinter ora, luwih soleh ora, luwih alim ora. Itu maksudnya. Juga NU gitu ya. Luwih kuwasa ora? Luwih kuwasa apa ora? Loh, wong sing gawe NU Mbah Hasyim tirakate kaya ngono. Rantinge di mana-mana ada kok sing kuwasa PDIP misalnya. Piye jawabnya piye? Kudune kan Presiden Indonesia ki NU, wakile Muhammadiyah. Nek ndelok konstituennya gitu ya, nek ndelok umatnya kan, jumlah umatnya gitu ya. Tapi kan tidak, nah Ma'iyah memang tidak akan bisa diukur dari situ karena Ma'iyah tidak mencari kekuasaan
dunia sama sekali kan gitu. Maka harus kita cari ngono wae apa. Nah sekarang triumvirat tadi itu saya mohon meskipun sekarang ini masih darurat ya, nggak ada Mas Helmi karena Mas Helmi loro kere. Helmi Mustafa ki lagi beleken karo biduren aku lek kere to kuwi. Loro kok ora mutu bas. Biduren ya ming kere to mergo. Ah iya mergo ya biduren. Di seluruh seniman zaman biyen yang biduren, beleken, gudigen seperti itu. Seluruh kere lah. Nah sekarang seadanya NM kita mohon untuk membuat terminologi. Jadi misalnya kalau di Jombang kan nandur jagung, woh jagung, nandur mayah, woh apa. Nah tolong Anda bisik-bisik rundingan, gue memberi satu pertanyaan atau dua pertanyaan kepada jamaah untuk supaya karena kita nggak punya waktu yang terlalu lapang, yang pokoknya spontan aja, random aja. Karena nanti yang di Jombang kemarin itu akan ditranskrip dan sudah akan ditulis untuk menjadi bagian dari Wisdom of Ma'iyah di janum.com yang akhir tahun itu kita terbitkan jadi bukunya jamaah Ma'iyah. Meskipun saya harus kasih pengantar gitu, tapi itu buku. Jadi omongan mungkin kok ditranskrip, kok jadi item di Wisdom of Ma'iyah. Banyak sekali teman sekalian yang mau saya omongkan sebenarnya, tapi ini hanya untuk Ma'iyah. Dinggo anakku karo putuku tok. Aku orang gue Indonesia, aku orang gue dunia, orang gue menungso bahkan. Asu. Orang gue menungso. Mending kewan bangane menungso to. Ana kewan sing geragas. Aku tak sebutin satu hewan, satu binatang yang rakus. Apa makan, apa segala macam binatang. Secukupnya. Tidak ada binatang yang makan melebihi kebutuhan. Soalnya, gitu. Melakukan godong tak cukup. Iya, bahkan macan makan kambing itu karena Allah mentakdirkan dia hanya bisa makan daging, tidak bisa makan daun dan seterusnya gitu ya. Sekarang jadi tidak ada binatang yang rakus, ya. Nek menungso kira-kira ana sing geragas ora? Meh kabeh. Gitu. Jadi apik endi menungso karo kewan? Jadi berarti kue karo kiri apik kiri ta. Jadi nek kue dionekke asu matur nuwun gitu ya. Dinaikkan derajatnya minan nasi ilal kalbi gitu. Dari manusia ke anjing. Makanya di Ma'iyah itu kita asu bajingan ini orang kita tidak merasa gerah atau apapun karena kita punya pemaknaannya betul. Kita punya pemaknaan loh. Seburuk-buruknya anjing masih lebih buruk manusia betul enggak? Karena yang merusak bumi dan yang menumpahkan darah itu hanya manusia. Yufsiduna fil ard wa yusfikud dima. Jadi di Ma'iyah kita jujur terhadap fakta itu. Tidak ada binatang rakus itu tidak ada binatang bengis. Yang ada manusia bengis sembarang dipangan. Tur ora duwe isin to. Ana ora kewan sing ora duwe isin. Karena dia bebas dari konsep isin mergo karena dia juga tidak punya pengertian mengenai aurat, mengenai pakaian. Manusia kan mengerti aurat. Ning manusia saiki kelemahan utama di Indonesia kan orang duwe isin to. Orang duwe isin, mbok kowe wis ketangkep KPK ya sih. Isih gagah kok nang airport nang restoran ndi isih gagah. Karena kita tidak punya malu. Nek cara Jawa desa wae kowe meneng-meneng masang gambarmu ning perapatan dalan gede banget kayak isin ora kowe. Wirang ora kowe. Nah, orang Indonesia sekarang isin duwe wirang ora. Wis ora duwe wirang to. Sudah tidak punya rasa malu jadi sudah mending binatang to. Gitu kan, mending kambing, mending anjing kan begitu. Jadi oleh karena itu saya tidak mengandalkan manusia, saya mengandalkan Allah. Kalau Allah yang menentukan saya sengsara, saya ikhlas. Tapi kalau manusia yang membuat saya sengsara, saya akan laporkan kepada Allah. Minggu itu orang tak walas juga. Karena saya ikut nasihatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kun madluman walatakun doliman. Artinya apa? Jadilah nek pilihannya ming loro, gue milih dikepuki apa milih ngepuki? Gue milih dianiaya apa milih nganiaya? Sayyidina Ali
memberi pilihan, kun madluman, jadilah orang yang didolimi dan jangan menjadi orang yang mendolimi. Dan saya lakukan itu. Aku didolimi ra masalah, ning ojo pisan-pisan pernah berpikir bahwa saya akan mendolimi kamu. Saya tidak akan pernah mendolimi siapapun. Dan itu yang menyebabkan saya didolimi terus. Sebab aku berlaku seperti bayi. Karena Idul Fitri itu jadi ini. Iya. Bayi iki karo ibune menang di, karo bapakne wis sing gagah. Menang di bayi karo bapakne. Ini. Mungkin ra bapake banting bayi. Itu yang disebut kebaikan itu cobaan. Nah, kowe dadi wong apik, orang mungkin banting wong, kowe dibanting wong gitu. Nah, makanya itu yang Allah mengatakan bahwa kebaikan maupun keburukan itu saya jadikan cobaan bagi manusia. Nah, kowe dadi wong apik aja mung apik. Kowe kudu duwe perangkat-perangkat yang lain di luar apik kuwi ya. Aja mung apik tok. Nek kowe wong apik kudu kuat banget. Kudu sabar banget, kudu ikhlas banget. Nek cara Jawane kudu sekti mandraguna nek kowe dadi wong apik. Jadi puncak kebaikan itu adalah infrastruktur sekti mandraguna kuwi. Sekti mandraguna bukan diindikasi oleh kemampuanmu untuk mengalahkan orang lain. Justru ditandai oleh kemampuanmu menahan kezaliman orang lain kepadamu. Jadi kowe ngenyek aku kaya ngopo wae, kowe ngonek-ngonekke aku ning medsos kaya ngopo wae gitu. Kowe membuli aku, kowe menista aku kaya ngopo wae, aku kuat. Tidak akan berubah iman saya, tidak akan berubah akal pikiran saya, tidak akan berubah nurani dan akal budi saya gitu. Itu yang namanya kekuatan. Kekuatan itu bukan iso ngantemi wong gitu, ora. Kekuatan itu adalah ketika kita bisa menahan semua kedoliman itu karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah diajari sejak kecil inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu tenanan jebul. Ketika kita waktu kecil mengucapkan itu kayak mengapalan gitu ya. Bul tenanan. Bul serius ya. Serius. Bul serius ya. Jadi sekarang kita kembalikan satu nomor dari Kiai Kanjeng, terus kita kembalikan kepada NM. Tolong kasih satu pertanyaan terus maju beberapa orang gitu ya. Tolong ya Ci ya. Terserah.